Roja Darussalam, menggemakan tauhid, menebar sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخوة الإيمان sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan yang penuh keberkahan, di bulan yang lipat gandakan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala, di bulan yang mulia yang kita menggapai kemuliaan padanya. Kita masih bisa menghadiri ibadah salat Jumat berjamaah sebagai wujud ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul iman sedang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Ketahuilah bahwasanya kita semua telah mengetahui mulianya Al-Qur'an dan mulianya Ramadan adalah lantaran diturunkan Al-Qur'an pada bulan Ramadan. Kita semua mengetahui bahwasanya bulan Ramadan bukanlah bulan haram, bukanlah bulan yang disucikan. Bulan haram menurut hitungan Allah Subhanahu wa taala adalah Muharram, Zulqa'dah, Zulhijjah dan Rajab. Tapi kendati pun bulan Ramadan bukanlah bulan yang disucikan, bulan haram, tapi dia menjadi bulan yang paling mulia. Kenapa? Karena diturunkan Al-Qur'an padanya. Dan kita juga tahu mulianya Nabi Muhammad SAW dibandingkan seluruh nabi yang ada karena diturunkan Al-Qur'an kepada Nabi Muhammad SAW. Dan kita pun tahu mulianya malaikat Jibril karena dialah yang mengantarkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW. Dan kita pun tahu bahwasanya malam begitu banyaknya, namun menjadi malam yang paling mulia adalah malam Lailatul Qadar. Kenapa? Karena diturunkan Al-Quran pada malam tersebut. Dialah ikhwatul iman. Dan kita pun mengetahui mushaf yang kita baca, mushaf Al-Quran yang kita baca, tidak lain hanyalah secari kertas dan goresan pena, tinta. Namun dia menjadi mulia. Mushaf tersebut kita hormati, kita jaga, kita letakkan di rak di tempat yang tinggi. Kenapa? Karena padanya tertulis Al-Quran. Ingatlah, setiap sesuatu ketika lengket kepada Al-Quran, maka dia jadi mulia. Sehingga kalau kita ingin menggapai kemuliaan Ramadan, maka kita gapai yang menyebabkan bulan Ramadan menjadi mulia, yaitu Al-Quran. Maka agak bohong, agak aneh orang-orang yang ingin menggapai kemuliaan bulan Ramadan, tapi dia enggak mau menggapai sebab kenapa bulan Ramadan menjadi mulia. Ketika dia tahu sebab bulan Ramadan menjadi mulia adalah lantaran ada Al-Quran pada bulan Ramadan, maka ingin menggapai bulan Ramadan, jadikanlah hari-hari kita dipenuhi dengan Al-Quran. Ikhwatul iman sedang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Di antara hal yang harus kita pahami, sehingga kalaulah motivasi kemuliaan ini belum cukup, maka cukuplah kita mendengar hadis-hadis Nabi SAW seputar Al-Quran.
Di antaranya adalah Nabi SAW menjanjikan pahala kebaikan yang berlipat ganda bagi orang-orang yang baca Al-Quran. Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, "Man qara harfan min kitabillahi falahu bihi hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihha." Barang siapa membaca satu huruf dari Al-Quran, baginya satu kebaikan, dan satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10 kali lipatnya. Wala aqulu alif lam mim harfun, walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Aku enggak bilang alif lam mim satu huruf kata Nabi, akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim pun satu huruf. Ketika kita bisa dengan baca Al-Quran alif lam mim 30 kebaikan, maka ikhwatul iman, bagaimana kalau kita membaca yang lebih banyak dari itu? Dan apakah di antara kita ada yang bisa menjamin diri kita bisa berbuat kebajikan di bulan Ramadan ini? Apakah di antara kita ada yang menjamin diri kita bisa berbuat kebaikan yang banyak di siang hari Ramadan? Apakah di antara kita yakin kita bisa bersedekah berbuat kebaikan di bulan Ramadan? Tapi dengan Al-Quran ikhwatul iman, Allah catat kebaikan satu hurufnya 10 kebaikan. Itu hanya dengan membacanya saja. Hanya dengan membacanya, benar ataupun salah, hurufnya yang Allah hitung. Lalu bagaimana kalau kita membaca Al-Quran tersebut, kita berupaya bacanya walaupun salah, terbata-bata walaupun salah, maka baginya ikhwatul iman 2 pahala Allah janjikan. Nabi SAW bersabda sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim, "Man qara al-Quran wa yatata'u fihi wa huwa alaihi syaqun lahu ajran." Siapa yang membaca Al-Quran dan dia terbata-bata dalam membaca Al-Quran, dia berat dalam membaca Al-Quran, maka baginya 2 pahala. Besar ikhwatul iman. Pahala yang pertama, pahala baca Qur'annya satu huruf 10 kebaikan. Pahala yang kedua, pahala belajarnya yang luar biasa ikhwatul iman. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Dari Abu Hurairah, hadis riwayat Imam Muslim. Barang siapa menapaki satu jalan yang padanya dibutuh ilmu, Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Ini yang pertama, bacanya ajib. Yang kedua, belajar terbata-bata mendapatkan pahala luar biasa. Bagaimana kalau dia naik level yang ketiga ikhwatul iman? Itu level apa? Level orang yang mahir, yang pandai baca Quran. Nabi SAW bersabda dalam awal hadis tadi, riwayat Imam Bukhari dan Muslim, "Al-mahir bil Qur'ani ma'as safaratil kiramil bararah." Orang yang pandai baca Quran bersama dengan malaikat yang patuh lagi taat kepada Allah, yang baik lagi patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Diumpamakan dan disetarakan oleh Allah derajatnya dengan para malaikat, orang-orang yang mahir baca Quran. Maka tak heran kalau kita semangat membaca Al-Quran ikhwatul iman. Setiap orang memiliki level pahala sendiri. Tidak ada kerugian dalam Al-Quran. Lalu bagaimana Ustaz? Bagaimana kalau orang-orang yang telah menjadikan Al-Quran sahabatnya, yang tidak pernah lepas dari Al-Quran, kemana-mana dia bawa Al-Quran, kemana-mana dia baca Al-Quran, dan dia ada wirid khusus bacaan Al-Qurannya setiap harinya, maka baginya bisa mendapatkan syafaat Al-Quran. Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi." Bacalah Al-Quran, karena Al-Quran akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat bagi orang-orang, bagi sahabat-sahabatnya. Dan kata Imam Nawawi rahimahullah dalam kitab At-Tibyan fi Adab Hamal Al-Quran, sahabat Al-Quran alladzi yaqra'ul Quran wa yata'allamu wa yatadabbaru wa ya'malu bihi, adalah orang-orang yang senantiasa baca Quran, mencoba memahami, mentadabburinya dan mengamalkannya. Dan orang-orang yang senantiasa bersahabat beserta dengan Al-Quran, karena sahabat adalah orang-orang yang senantiasa menyertainya. Ini level yang keempat. Bagaimana dengan level yang selanjutnya yang kelima? Tingkatan yang kelima, bagi orang-orang yang tidak hanya baca bersahabat terus-terus dengan Al-Quran, punya wirid khusus dengan Al-Quran, tapi dia mendalami Al-Quran, mempelajari seluruh benuk Al-Quran, dan mengamalkan isi kandungan Al-Quran, dan mengamalkannya di salat malamnya, maka ikhwatul iman, ternyata dia akan mendapatkan pahala yang menular kepada kedua orang tuanya. Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Hakim dan yang lainnya, "Man qara al-Quran wa ta'allamahu wa 'amila bihi ulbisa walidahu yaumal qiyamah tajan min nur dawuhu mithlu dawi syams." Barang siapa yang baca Quran, mempelajarinya dan mengamalkannya, maka kelak pada hari kiamat kedua orang tuanya akan dipakaikan mahkota dari cahaya yang sinarnya lebih indah dari sinar matahari. Wa yuksa walidahu hullataini la yaqumu lahum ad-dunya. Dan kedua orang tua tersebut akan dipakaikan baju kemuliaan yang harga dunia nggak bisa menandinginya. Fayaqulani bima kusina hadhi. Sehingga kedua orang tua tersebut bertanya-tanya, kenapa kami dipakaikan semua ini? Kenapa kami dimuliakan? Kenapa kami begitu dihormati dan disanjung? Apa jawab Allah Subhanahu wa taala? Bi akhli waladikum al-Quran.
karena anak kamu berdua telah mengambil Al-Quran. Ikhwatul iman, lihatlah, segala hal yang berkaitan dengan Al-Quran tidaklah mendatangkan kecuali kemuliaan. Menempel pada seorang orang itu menjadi mulia. Bahkan orang yang ada hubungan dengan orang tersebut pun menjadi mulia. Orang tuanya mendapatkan kemuliaan lantaran anaknya mempelajari Al-Quran. Kemudian ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala membuat kita di Ramadan ini agar bisa sedikit demi sedikit bertahap, bahkan bisa lecitan untuk bisa sampai naik setiap levelnya. Dari level hanya belajar membaca, level yang belajar baca walaupun sulit, level yang mahir membaca Al-Quran, kemudian telah bersahabat dengan Al-Quran, dan orang-orang yang coba mendalami Al-Quran, mentadabburinya dan mengamalkannya, karena sejatinya segala hal itulah yang bisa menggapai kemuliaan di dunia Allah dan di akhirat Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'al huda. Ikhwatal iman sidang Jum'ah rahimani wa rahimakumullah. Setelah kita mengetahui 5 level orang-orang yang belajar Al-Quran, orang-orang yang berinteraksi dengan Al-Quran, interaksinya, statusnya, posisi dirinya terhadap Al-Quran ada 5 level, ternyata ada level yang tertinggi, yaitu level yang ke-6, yaitu orang-orang yang hafal Al-Quran. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yuqalu li sahibil Quran, iqra wartaqi warattil kama kunta turattilu fid dunya fa inna manzilataka inda akhir ayatin taqra'uha. Dikatakan pada hari kiamat kepada orang-orang yang hafal Quran, iqra, bacalah, wartaqi, dan naiklah derajatmu, warattil kama kunta turattilu fid dunya, dan bacalah dengan tartil sebagaimana dahulu engkau membacanya di dunia. Fa inna manzilataka inda akhir ayatin taqra'uha, karena sesungguhnya derajatmu pada akhir ayat yang kau baca. Imam Al-Khattabi rahimahullah mengatakan bahwasanya adadu darajil jannah ka'adadi ayatul Quran. Jumlah derajat di dalam surga seperti jumlah derajat Al-Quran, jumlah ayat Al-Quran, derajat strata sosialnya. Barang siapa yang baca sebagian Al-Quran, maka disitulah derajatnya, pandangan masyarakat penduduk surga, strata sosialnya. Dan barang siapa yang baca semua Al-Quran semuanya, fahuwa fi a'la darajil jannah, maka dia berada pada derajat tertinggi surga, level tertinggi, orang yang terpandang di surga Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul iman sidang Jum'ah rahimani wa rahimakumullah. Apa yang ingin kita kejar? Ketahui di antara kita, wahai para penghafal Quran, kita menghafal, menelanjangi, melancarkan Al-Quran bukan lain untuk perkara-perkara dunia dan semacamnya, tapi agar mendapatkan kehormatan, setoran di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan melalui setoran Al-Quran tersebut dikenal oleh penduduk langit dan kemudian ditinggikan derajatnya di surga Allah Subhanahu wa taala. Inilah tujuan utama kenapa kita berupaya mendekatkan diri dengan Al-Quran. Semoga bulan Ramadan yang kita gaung-gaungkan sebagai bulan Al-Quran, bulan turunkannya Al-Quran, bulan yang padanya ada Lailatul Qadar, malam waktu turunkannya Al-Quran, malam padanya kemuliaan karena selalu berkisaran dengan Al-Quran. Maka semoga Ramadan tahun ini menjadikan Ramadan terbiah pendidikan kita untuk bisa berdekat dengan Al-Quran dan mendalami Al-Quran, berinteraksi dengan Al-Quran, dan ketika keluar dari Ramadan nanti kita menjadi orang-orang yang antusias menggapai Al-Quran. Inna Allaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اجعلنا من عبادك المتقين الصالحين. اللهم اجعلنا ممن يتحلى بالأخلاق الكريمة. اجعل مجيئتنا سبب المحبة والرحمة ولا تجعل مجيئتنا سبب البغض والعداوة.
اللهم اجعلنا من حملة القرآن واجعلنا ممن يحرص على طلب العلم والعمل بما علمنا وبما حفظنا من كتابك الكريم يا رب العالمين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا إنا نسألك الجنة الفردوس الأعلى ونعوذ بك من النار. اللهم إنا نسألك بركة رمضان واجعلنا ممن يحيي رمضان واجعلنا من المتقين الصالحين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. أقيموا الصلاة. Raja Darussalam, menggemakan tauhid, menebar sunnah.